Perkembangan dinasti Umayyah. Sebelum kita melangkah pada proses berdirinya dinasti Umayyah, ada baiknya kita membahas kondisi umat Islam sebelum berdirinya dinasti Umayyah, di mana sepeninggal Rasulullah, Umayyah sesungguhnya telah menginginkan jabatan pengganti Rasulullah, khalifah. Tetapi mereka belum berani menampakkan cita-citanya itu pada masa Abu Bakar dan Umar. Baru setelah Umar meninggal, yang penggantinya diserahkan kepada hasil musyawarah 6 orang sahabat. Bani Umayyah menyokong percalonan Utsman bin Affan secara terang-terangan, karena Utsman bin Affan sendiri berasal dari Bani Umayyah. Hingga akhirnya Utsman dipilih. Sejak pada saat itu, mulailah Bani Umayyah meletakkan dasar-dasar untuk menegakkan Khalifah Umayyah. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Muawiyah mencurahkan segala tenaganya untuk memperkuat dirinya dan menyiapkan daerah Damaskus sebagai pusat kekuasaannya di kemudian hari. Khalifah Utsman tidak mempunyai kepribadian sekuat Khalifah Abu Bakar maupun Umar. Ia mudah dipengaruhi anggota-anggota sukunya yang bertindak sebagai penasihat-penasihatnya yang kurang memerhatikan kebesaran-kebesaran Arab. Hal ini menyebabkan ia mendapatkan lawan yang banyak. Sebagian orang-orang Arab mengambil sikap untuk memusuhinya. Meskipun pada masa jabatannya, Utsman berhasil menaklukkan beberapa kota yang lain. Akan tetapi hubungan daerah-daerah atau kota yang ditaklukkan Utsman tidak seperti hubungan daerah atau kota taklukan khalifah sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan selain kepribadiannya yang tidak setegas Khalifah Abu Bakar dan Umar, Utsman mudah dipengaruhi anggota-anggota sukunya atau penasihat-penasihatnya. Akibatnya timbullah ketidakpuasan di kalangan tentara. Tak hanya itu, di Mesir timbul huru-hara partai oposisi yang berkedudukan di Fustat dan mempunyai pengaruh juga di Madinah, memprovokasi rakyat agar menentang khalifah. Pada tahun 17 Juni 656 Masehi, di tengah-tengah pertentangan yang terjadi di kalangan masyarakat muslim, Utsman dibunuh dengan tusukan seorang pembunuh yang beragama Islam. Kejadian tersebut merupakan permulaan dari rentetan kejadian yang makin lama makin genting, yang menunjukkan adanya perbedaan antara pusat negara Arab yang diperintah oleh para khalifah dengan daerah-daerah pendudukan yang dipimpin oleh para militer. Yang berarti pula bahwa bangun jatuhnya Islam kini ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar daerah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kejadian-kejadian yang meninggalkan bekas yang cukup mendalam ini berjalan terus di bawah pimpinan khalifah yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW. Setelah terbunuhnya Utsman, ditunjuklah Ali sebagai khalifah selanjutnya. Ali menerima sumpah setia dari rakyat di dalam masjid sebagai khalifah. Akan tetapi, pada waktu itu Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam yang juga merupakan sahabat Nabi telah memutuskan persahabatan dengan Ali, dan mereka mengecap Ali sebagai seorang pendukung pembunuh Utsman. Semenjak saat itu sebenarnya telah pecah peperangan saudara di antara bangsa Arab. Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi amir gubernur di kota Syam di Syria berdiri melawan kekuasaan Ali. Kematian Khalifah Utsman bin Affan menimbulkan konflik yang berkepanjangan dalam tubuh umat Islam, khususnya antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Kejadian tersebut berarti juga bahwa penguasaan daerah Islam terpaksa berhenti untuk waktu yang tertentu. Dalam perlawanan melawan Muawiyah dari kaum Umayyah, Ali disokong oleh pengikut-pengikutnya yang disebut kaum Syiah. Adapun kaum Syiah ini sendiri kebanyakan merupakan keluarga dari Ali sendiri. Keluarga Ali ini mempunyai hak atas segala harta benda yang ditinggalkan Nabi Muhammad. Tetapi harta benda itu dijadikan harta milik negara oleh khalifah-khalifah sebelum Ali. Hal tersebut menimbulkan kekecewaan sehingga mereka beranggapan bahwa ketiga khalifah sebelum Ali itu
sebenarnya tidak mempunyai hak atas tahta khalifah, dan bawahannya Ali dan keturunannya lah yang berhak atas kedudukan sebagai khalifah. Konflik terus terjadi di antara Ali dan Muawiyah. Pertempuran antara tentara Muawiyah dan tentara Ali terjadi di dekat Siffin. Dalam pertempuran itu tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Akan tetapi kemudian sewaktu-waktu tentara Muawiyah menjadi lemah dan tampak tanda-tanda padanya bahwa ia akan mengalami kekalahan. Sehingga suatu waktu terjadilah sebuah peristiwa yang disebut peristiwa tahkim, yaitu persetujuan antara kedua belah pihak yang berselisih untuk menerima keputusan tertentu dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Yang mana peristiwa tersebut hanyalah tipu muslihat dari pihak Muawiyah karena sedang terdesak. Amr bin As dari pihak Muawiyah dan Abu Musa al-Ash'ari dari pihak Ali ditunjuk sebagai perwakilan kedua belah pihak melakukan perundingan dengan hasil tahkim pertama, yaitu mengundurkan jadwal perundingan hingga bulan Ramadan tahun 37 Hijriah. Setelah perang Siffin diakhiri dengan pembentukan majelis tahkim, maka kedua belah pihak pulang kembali ke daerah masing-masing dengan meninggalkan beribu-ribu korban jiwa, dan para korban itu dikebumikan secara massal. Sementara itu dalam perjalanan pulang, sebagian tentara yang menentang keputusan Ali dengan cara tahkim meninggalkan Ali dan membuat kelompok tersendiri, yaitu Khawarij. Tahun 37 Hijriah, peristiwa tahkim kedua dilakukan. Hasil keputusan perundingan ini merugikan pihak Ali yang pada saat itu diwakili Abu Musa. Pasalnya Amr bin As dari pihak Muawiyah berhasil menipu Abu Musa dengan menawarkan perjanjian yang mengatakan bahwa pemimpin dari kedua belah pihak harus diturunkan dari jabatannya dan perwakilan masing-masing pihak harus bergantian membacakan hasil perundingan di depan khalayak banyak. Sehingga Abu Musa pun menyepakati tawaran tersebut dan mengambil giliran pertama untuk membacakan hasil perundingan tersebut, serta mengumumkan bahwa ia dengan tegas menurunkan Ali dari jabatannya. Ketika giliran Amr bin As tiba, ia pun maju dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan hasil perundingan, yang menyerukan bahwa ia menyetujui dan mengukuhkan Khalifah Ali turun dari jabatannya. Akan tetapi, ia lantas mengumumkan juga bahwa dengan turunnya Khalifah Ali dari jabatannya, maka Muawiyah lah yang menjadi pemimpin seluruh kaum muslimin pada saat itu. Suasana pertemuan lantas hiruk pikuk dan kacau balau. Abu Musa yang mendengar perkataan yang diucapkan oleh Amr bin As sangat geram dan kecewa. Lalu ia mendengarkan reaksinya dan mengeluarkan kata-kata yang sangat pedih dan tajam, penuh dengan kekecewaan. Kemudian ia pergi dari tempat itu dengan unta menuju ke tempat suci Mekah. Ia merasakan sudah ditipu dan dipermainkan. Peristiwa itu amat melukai hatinya yang sangat dalam sekali. Dengan begitu ia pun tidak mampu menghadapkan mukanya kepada Khalifah Ali. Sedangkan di pihak Muawiyah, mereka pulang kembali ke Syria dan pihak Ali pulang kembali ke Irak. Dengan begitu kekalahan pada pihak Muawiyah yang sudah di depan mata dapat dihindari dengan tipu daya yang dilakukan oleh Amr bin As dengan cara membuat suatu perjanjian yang disebut tahkim. Peristiwa tahkim itu telah mendorong Ali untuk mempersiapkan pasukan yang besar guna menghadapi pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan di Syria, di mana Muawiyah memanfaatkan kedudukannya sebagai pemimpin dengan membentuk khalifah sendiri yang dipandang Khalifah Ali sebagai suatu yang dapat memecah belah umat. Dengan terjadinya berbagai pemberontakan dan keluarnya sebagian pendukung Ali, menyebabkan banyak pengikut Ali gugur dan berkurang, serta dengan hilangnya sumber kemakmuran dan suplai ekonomi khalifah dari Mesir karena dikuasai oleh Muawiyah, menjadikan kekuatan Ali semakin menurun. Sementara itu, Muawiyah semakin hari semakin bertambah kekuatannya. Hal tersebut memaksa khalifah untuk menyetujui perdamaian dengan Muawiyah. Perdamaian antara Khalifah Ali dengan Muawiyah makin menimbulkan kemarahan kaum Khawarij dan menguatkan keinginannya untuk menghukum orang-orang yang tidak disenangi. Oleh sebab itu, mereka kaum Khawarij bersepakat untuk membunuh Ali, Muawiyah dan beberapa orang lainnya. Namun mereka hanya berhasil membunuh Ali. Peristiwa terbunuhnya Ali terjadi pada tahun 40 Hijriah.
Setelah meninggalnya Ali, kedudukan sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Hasan selama beberapa bulan. Namun, karena Hasan tentaranya lemah sementara Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian tersebut dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Selanjutnya kita merenjak pada proses berdirinya dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali, banyak konflik yang tak terelakkan, terutama konflik antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang pada saat itu Muawiyah membentuk pemerintahan tandingan di Damaskus yang mengakibatkan Ali terpukul mundur dan terbunuh. Setelah wafatnya Ali, pemegang kekuasaan di Irak selanjutnya adalah anaknya sendiri, yaitu Hasan bin Ali. Hasan dipilih dan menerima sumpah setia dari masyarakat dan menjadi pemimpin berikutnya. Akan tetapi pemerintahan Hasan hanya bertahan beberapa bulan saja. Melihat kondisi pada saat itu, Hasan memiliki keinginan untuk menyatukan seluruh umat Islam. Selain itu, faktor tentaranya yang tidak memadai untuk melakukan perang menjadi alasan tersendiri, serta kekhawatirannya yang tidak menginginkan terjadinya peperangan berkepanjangan dan memakan banyak korban jiwa di kalangan umat Islam. Sehingga Hasan lebih memilih berdamai dengan Muawiyah dan menyerahkan tahta kekuasaan seluruhnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa penyerahan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ini terkenal dengan sebutan Amul Jama'ah, tahun penyatuan. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Sejak saat itu, secara resmi pemerintahan Islam disanding oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia kemudian memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus. Setelah pemerintahan Islam sepenuhnya dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, maka berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan mulailah pemerintahan Islam baru yang dikenal dengan nama Dinasti Umayyah. Selanjutnya, perkembangan Dinasti Umayyah. Pada tahun 661, mulailah Muawiyah menjabat sebagai khalifah yang pada saat itu berkedudukan di Damaskus. Dengan Muawiyah sebagai pemimpin, timbullah sifat yang baru dalam soal kedaulatan. Muawiyah tampil sebagai penguasa pertama dinasti Umayyah yang telah mengubah sistem pemerintahan Islam dari sistem pemerintahan yang bersifat demokratis kepada sistem pemerintahan yang bersifat monarki absolut, di mana umat Islam sebelum berdirinya dinasti Umayyah melakukan pemilihan khalifah berdasarkan musyawarah dan mufakat. Namun lain halnya dengan sistem yang diterapkan Muawiyah yang pemilihannya dipilih berdasarkan garis keturunan. Dinasti Umayyah di Damaskus berkuasa kurang lebih 89 tahun lamanya, yakni dari 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Selama kurun waktu tersebut terdapat 14 khalifah yang memerintah dinasti Umayyah. Dari sekian banyak khalifah yang berkuasa pada masa dinasti Umayyah, hanya beberapa khalifah saja yang dikatakan khalifah besar, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hashim bin Abdul Malik. Semua khalifah dinasti Umayyah tidak ada yang diangkat melalui majelis syura, tempat bermusyawarah atau lembaga permusyawaratan rakyat, melainkan menggunakan sistem waris sebagaimana layaknya sebuah kerajaan. Betapapun hebatnya pertikaian yang terjadi di kalangan kaum muslimin, Muawiyah dan dinastinya yang terdiri dari orang-orang Bani Umayyah ternyata sanggup mengatasinya dengan berbagai macam cara, termasuk kekerasan dan perang. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama Bani Umayyah berkuasa telah banyak kemajuan dan keberhasilan yang dicapai. Adapun kemajuan-kemajuan yang dicapai yaitu yang pertama, ekspansi wilayah atau perluasan wilayah. Pada masa dinasti Umayyah dilakukan secara besar-besaran. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai
meliputi Spanyol, Jazirah Arab, Irak, Persia, Afghanistan, Pakistan, dan sebagian kecil wilayah di Asia. Yang kedua, pemisahan kekuasaan. Pada masa kepemimpinan Muawiyah terjadi pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Sebab Muawiyah bukanlah seorang yang ahli dalam persoalan keagamaan, maka masalah keagamaan diserahkan kepada para ulama. Yang ketiga, pembagian wilayah. Pada masa dinasti Umayyah, pembagian wilayah mencapai 10 provinsi. Berbeda halnya ketika masa Khulafaur Rasyidin yang pembagian wilayahnya hanya sampai 8 provinsi. Tiap-tiap wilayah itu dikepalai oleh seorang amir atau gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Yang keempat, pembentukan bidang administrasi pemerintahan. Pada masa dinasti Umayyah terbentuk beberapa diwan atau departemen, yaitu Diwan al-Rasail, semacam sekretaris jenderal yang berfungsi untuk mengurus surat-surat negara yang ditujukan kepada para gubernur atau menerima surat-surat dari mereka. Kemudian Diwan al-Kharraj yang berfungsi untuk mengurus masalah pajak. Kemudian Diwan al-Jun yang berfungsi sebagai mengurus tentang ketentaraan negara, namun ada juga yang menyebut dengan departemen peperangan. Kemudian yang keempat, Diwan al-Khatam berfungsi untuk mencatat atau menyalin peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Kemudian yang terakhir, Diwan al-Mustaghallat berfungsi untuk menangani berbagai kepentingan umum. 5. Perkembangan di bidang keuangan. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan mulai diberlakukan perputaran uang. Yang keenam, perkembangan dalam bidang kemiliteran. Pada masa dinasti Umayyah keluar kebijakan yang agak memaksa untuk menjadi tentara, yaitu dengan adanya undang-undang wajib militer yang disebut Nidamul Tajnidil Ijbari. Yang ketujuh, perkembangan dalam bidang hukum. Kehakiman pada masa itu mempunyai ciri khas, yaitu seorang hakim memutuskan perkara dengan ijtihad, dan kehakiman pada saat itu belum terpengaruh oleh politik. Yang kedelapan, perkembangan sosial budaya. Masyarakat dunia Islam begitu luas, sedangkan orang-orang Arab merupakan unsur minoritas. Meskipun demikian, mereka memegang peranan penting secara sosial. Muslim Arab menganggap bahwa mereka lebih baik dan lebih pantas memegang kekuasaan dari Muslim non-Arab. Muslim non-Arab kala itu disebut mawali. Mulanya mawali adalah budak tawanan perang yang dimerdekakan. Belakangan istilah mawali diperuntukkan bagi semua Muslim non-Arab. Yang kesembilan, perkembangan bahasa. Ketika Abdul Malik memerintah, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan. 10. Perkembangan bidang seni rupa. Pada masa itu seni ukir dan pahat sangat berkembang. Adapun motif dari seni ukir dan pahat tersebut adalah motif kaligrafi. Yang ke-11, pembangunan dalam bidang arsitektur. Pada bidang arsitektur, para khalifah pada masa itu sangat mendukung perkembangannya. Adapun pembangunan arsitektur pada masa itu adalah pembuatan menara pada periode Muawiyah dan pembuatan kubah as-Sakhrah di Baitul Maqdiyah pada periode Abdul Malik. Kubah ini tercatat sebagai contoh hasil karya arsitektur Muslim yang termegah kala itu. Bangunan tersebut merupakan masjid yang pertama kali ditutup dengan kubah. Yang ke-12 atau yang terakhir, perkembangan dalam bidang pendidikan. Para pemimpin dari dinasti Umayyah tidak terlalu memperhatikan pendidikan pada masa itu. Namun pendidikan pada masa itu tetap berkembang. Di antara ilmu-ilmu yang dikembangkan yaitu ilmu agama Islam, kedokteran, filsafat, astronomi, sastra, seni rupa, dan seni bangunan atau arsitektur. Kemudian proses kejatuhan dinasti Umayyah. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini Bani Umayyah berkuasa, telah banyak kemajuan dan keberhasilan yang dicapai. Meskipun keberhasilan banyak dicapai dinasti ini, namun tidak berarti bahwa politik dalam negeri dapat dianggap stabil. Sudah menjadi sunatullah sebuah kekuasaan akan mengalami kejayaan dan keruntuhan. Ketika peradaban Islam menguasai dunia secara bergantian, dinasti Islam memegang tumpuk kekuasaan.
Setiap kerajaan atau kesultanan Islam yang berkuasa tentu pernah mengalami masa-masa keemasan. Seperti halnya dinasti Umayyah yang berkuasa selama kurang lebih 89 tahun, yang telah banyak mencapai kejayaan. Namun kejayaan itu tak bertahan lama dan membuat dinasti ini mengalami kemunduran, bahkan mengalami kejatuhan. Adapun kejatuhan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, sehingga penulis membedakan faktor ini menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang menyebabkan kejatuhan dinasti Umayyah yaitu dibagi dalam berbagai faktor. Yang pertama, konflik antar Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Konflik ini masih sangat erat kaitannya dengan peristiwa tahkim atau peristiwa peperangan di Siffin antara Muawiyah dan Ali, di mana pada peristiwa itu memicu sampai pada akhirnya bagi kaum yang tidak menerima atas peristiwa tersebut, sehingga peristiwa itu kaum Khawarij merencanakan agar membunuh orang-orang yang memiliki sangkut paut dengan peristiwa itu. Yang pada akhirnya menjadi gerakan oposisi, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Penumpasan gerakan oposisi inilah yang nantinya menyebabkan kekuatan pemerintahan dinasti Umayyah kewalahan dan semakin berkurang. Faktor internal yang kedua. Sistem pemerintahan demokrasi menjadi sistem pemerintahan monarki. Ketika Hasan bin Ali memberikan kekuasaan penuh kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, berakhirlah periode dari masa Khalifah Rasyidin. Namun dalam penyerahan kekuasaan itu Hasan memberikan syarat. Pertama, dalam menjalankan roda kepemimpinan hendaknya Muawiyah bertindak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, tidak memilih seorang untuk menjadi khalifah sebagai penggantinya setelah ia wafat. Urusan khalifah diselesaikan dengan hasil musyawarah dan mufakat kaum muslimin. Yang ketiga, orang-orang dimanapun berada, harta jiwa dan anak-anaknya berada dalam keadaan aman. Yang keempat, Muawiyah tidak boleh berseteruh dan menyimpan dendam terhadap Hasan alaihissalam secara diam-diam ataupun terang-terangan. Begitupun terhadap pengikutnya, sahabat-sahabatnya, keluarganya, saudara-saudaranya, kaum Syiah yang tersisa. Akan tetapi, ketika Muawiyah merasakan akhir dari masanya, Muawiyah tidak menataati syarat yang diberikan oleh Hasan bin Ali yang menyebutkan bahwa persoalan pergantian pemimpin setelah kepemimpinan Muawiyah diserahkan kepada musyawarah dan mufakat umat Islam, dan menunjuk Yazid bin Muawiyah anaknya sendiri. Sebelum melantik Yazid bin Muawiyah menjadi penggantinya, Muawiyah menawarkan Ja'dah binti Ash'ad bin Qais, salah satu istri Hasan bin Ali, agar meracuni suaminya. Jika racun tersebut berhasil membunuhnya, ia akan diberi 100.000 dirham dan akan dinikahi dengan Yazid putra Muawiyah sendiri. Dan Ja'dah pun tertarik dengan tawaran tersebut. Hasilnya Hasan berhasil diracuni dan meninggal akibat racun tersebut, dan Ja'dah mendapatkan upah yang dijanjikan. Namun Muawiyah mengingkari janjinya untuk menikahkan Ja'dah dengan Yazid. Bila mana pemimpin sudah dipilih, kalau sifat keegoisannya sudah menguasai, maka akan muncullah sifat sombong dan ragu. Hasilnya pemimpin tersebut tidak akan membagi kekuasaan untuk melibatkan orang lain dalam memerintah rakyatnya, yang nantinya akan menghambat gerak langkahnya dalam mengendalikan roda pemerintahan yang akan ditempuhnya. Maka dari itu diambil langkah-langkah untuk membatasi struktur pemerintahannya, yang hanya memilih pejabat-pejabat pemerintahan dari keluarganya sendiri ataupun kerabat dekatnya. Pengangkatan Yazid sebagai pengganti kepemimpinan Muawiyah menyebabkan munculnya gerakan-gerakan oposisi yang menjadi faktor pecahnya perang saudara yang terjadi beberapa kali dan berkelanjutan. Ketika Yazid bin Muawiyah naik tahta, sejumlah tokoh terkemuka tidak mau memberi baiat
bersumpah setia kepadanya. Yazid kemudian mengirim surat kepada Gubernur Madinah memintanya untuk memaksa penduduk mengambil sumpah setia kepadanya. Ditambah lagi berangkatnya Muawiyah menuju Hijaz, wilayah paling penting dan paling luas. Alasan kedatangan tersebut bermaksud ingin mengajak warga Hijaz memberi baiat kepada Yazid. Di sana berdiam orang-orang yang memiliki pengaruh besar dan wibawa di dunia Islam, dan dikhawatirkan tidak mau memberikan baiat kepada Yazid di Hijaz. Muawiyah sempat memberikan pidato kepada warga yang hadir. Dalam pidato tersebut ia sempat memberikan ancaman akan membunuh siapa saja yang tidak menyetujui untuk memberikan baiat kepada Yazid bin Muawiyah. Dengan cara itu semua orang terpaksa tunduk kecuali Husain bin Ali, Hadits Hasan bin Ali, dan Abdullah bin Zubair. Sebagai bentuk protes akibat ketidaksetujuan tersebut, Husain dan Abdullah keluar dari Madinah dan menuju ke Mekah. Di Mekah Husain mendapat tawaran dari kaum Syiah di mana dikatakan bahwa ia akan dibaiat dan dijadikan khalifah di daerah Kufah di Irak, sehingga Husain melakukan perjalanan menuju. Di tengah perjalanan Husain dan rombongannya beberapa kali mendapat hadangan. Adapun akhir dari hadangan tersebut terjadi di Karbala. Dari hadangan tersebut mengharuskan rombongan Husain untuk melakukan perlawanan dan terjadi perang. Namun perang itu berakhir dengan kematian tragis rombongan Husain. Kematian Husain sangat tragis. Lehernya ditebas hingga kepalanya terlepas dari badannya. Mendengar kabar terbunuhnya Husain bin Ali membuat kaum Syiah semakin besar kemarahannya. Faktor internal yang ketiga, terjadinya perebutan kekuasaan. Muawiyah bin Yazid, Muawiyah II khalifah ketiga dinasti Umayyah. Dalam masa kepemimpinannya, Muawiyah bin Yazid, Muawiyah II khalifah ketiga dinasti Umayyah. Dalam masa kepemimpinannya tidak dapat berbuat banyak dikarenakan ia tidak mampu menjalankan roda pemerintahan tersebut. Sepeninggalnya ia tidak menunjuk ataupun memilih siapa penggantinya. Tambah lagi ia pada saat itu tidak mempunyai keturunan, sehingga pada masa itu keluarga Bani Umayyah terpecah belah dan muncullah berbagai ambisi jabatan khalifah. Tidak terdapat peraturan yang jelas mengenai suksesi kekhalifahan setelah meninggalnya Muawiyah II. Mengenai pergantian khalifah, sokongan dari suku Arab takutlah yang pada akhirnya menentukan. Sokongan dari suku Arab terkuatlah yang pada akhirnya menentukan siapa yang berhak menjadi khalifah. Perselisihan mudah timbul dikarenakan tidak ada suatu kebijaksanaan yang tegas tentang siapa paling berhak menjadi khalifah. Apakah dari khalifah ke anak atau dari khalifah ke saudara, sepanjang saudara kandung masih hidup. Sebelumnya terjadi proses suksesi yang cukup lama, karena Muawiyah II tidak meninggalkan keturunan sekalipun terdapat saudara laki-laki dari Yazid I yang bernama Khalid bin Muawiyah. Sementara itu gerakan pemberontakan Abdullah bin Zubair yang memimpin kaum Syiah, Hashim dan Mawali semakin meluas. Abdullah diakui sebagai khalifah di kedua kota suci Mekah dan Madinah. Selain itu Mesir, Barsa dan Kufah juga mengakui kekuasaannya karena Khalid pada saat itu masih kecil dan Bani Umayyah menolak mengakuinya sebagai penguasa. Maka Dewan Istana mempertimbangkan kondisi perlunya kehadiran penguasa yang kuat serta mereka tidak menginginkan kekuasaan Bani Umayyah jatuh terhadap pihak yang lain. Sehingga Dewan menunjuk Marwan bin Hakam dengan syarat sepeninggalnya Marwan jabatan penguasa akan beralih kepada Khalid yang pada saat itu masih belia atau belum cukup umur untuk memangku jabatan khalifah. Namun permasalahannya semakin rumit dan ruyam ketika Marwan sekaligus mengangkat dua putra mahkotanya yaitu Abdul Malik dan Abdul Aziz, masing-masing sebagai putra mahkota pertama dan kedua. Ketika Abdul Malik berkuasa, ia tidak menyerahkan tahta kepada saudaranya yakni Abdul Aziz, melainkan ia menunjuk putranya sendiri yakni Walid I sekaligus menunjuk putranya yang lain Sulaiman untuk menjabat tahta kerajaan secara berurutan. Demikian juga Walid I bertindak seperti ayahnya
Ia berusaha berebut posisi Sulaiman sebagai penerus tahta kerajaan untuk diserahkan kepada anaknya. Namun usaha tersebut gagal. Demikian konflik keluarga istana disebabkan tidak adanya mekanisme dan aturan baku mengenai suksesi sehingga menyebabkan melemahnya kekuatan internal dinasti Umayyah. Faktor internal yang keempat, kelalaian pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, sistem perbudakan kembali diterapkan. Selain itu, kebiasaan pola hidup yang sangat mewah dan senang berfoya-foya dari sebagian khalifah merupakan faktor yang membuat dinasti Umayyah melemah. Salah satunya adalah Yazid bin Muawiyah, khalifah kedua dinasti Umayyah. Ia terkenal sebagai pengagum wanita, bahkan penyanyi wanita dipelihara, dijadikan hiburan. Yazid juga memelihara burung buas, anjing, singa, padang pasir, dan ia juga seorang pecandu minuman keras. Selain Yazid bin Muawiyah, perilaku Yazid bin Abdul Malik, khalifah ke-9 dinasti Umayyah, tidak jauh berbeda. Ia juga pemuja wanita dan penggemar pesta pora. Al-Walid, khalifah ke-11 dinasti Umayyah, putra Yazid bin Abdul Malik pun demikian. Al-Walid sangat senang dengan kehidupan serba mewah dan terlena dengan romantika asmara. Ia juga dikenal sebagai seorang penyair yang banyak merangkai kata-kata puitis dalam cacian dan asmara. Dinasti Umayyah memasuki fase kemunduran sejak 4 pemerintahan khalifah terakhir, yaitu Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, dan Marwan bin Muhammad. Kelemahan keluarga yang memerintah merupakan sebab yang utama dan terpenting membawa dinasti Umayyah pada kemunduran dan akhirnya jatuh. Pada umumnya, khalifah yang berkuasa kebanyakan penguasanya tidak mampu. Mereka menghabiskan waktunya untuk berburu dan minum anggur, serta mementingkan syair dan musik daripada Quran dan urusan negara. Kelalaian yang terjadi dalam pengelolaan administrasi pemerintah menjadi sebab kelemahan dari dinasti Umayyah. Daerah kekuasaan yang terlalu luas namun tidak diimbangi dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik akan memudahkan para pejabat melakukan korup, terlebih lagi kalau urusan kenegaraan diserahkan kepada pejabat-pejabat dan bangsawan yang lebih memperhatikan kepentingan diri mereka sendiri, sehingga kepentingan rakyat terlupakan dan terabaikan. Akibatnya pemerintah menjadi lemah dan tidak efisien. Faktor internal yang kelima, perbedaan derajat. Kesuksesan dinasti Umayyah tidak lepas dari peranan orang-orang Arab. Hal ini menyebabkan orang-orang Arab dari dinasti Umayyah merasa besar kepala. Mereka memandang orang-orang Islam dan Arab dengan pandangan sebelah mata, sehingga sikap tersebut menimbulkan fitnah di antara sesama kaum muslimin. Bangsa Arab menganggap bahwa mereka lah bangsa yang paling utama dan jauh lebih tinggi derajatnya dari kaum non-Arab. Mereka juga menganggap bahwa bahasa mereka merupakan bahasa yang paling tinggi derajatnya. Ketika dinasti Umayyah memegang tumpuk kekuasaan, kebanyakan para penguasanya mendiskriminasi orang-orang Mawali atau orang-orang Muslim non-Arab dan lebih berpihak pada orang-orang Arab, sehingga kaum tersebut melakukan pemberontakan dan benci terhadap pemerintahan dinasti Umayyah. Golongan Islam non-Arab pada umumnya dan Persia pada khususnya mempunyai alasan untuk tidak puas. Status sebagai Mawali itu sendiri menggambarkan mereka berada pada status derajat yang lebih rendah. Ditambah lagi sikap orang-orang Arab dalam menyatakan kemuliaan mereka. Bahkan orang-orang Arab sendiri mengharapkan kemuliaan mereka sendiri diakui secara material. Artinya jika pemerintah memberikan tunjangan tahunan kepada orang-orang Islam non-Arab, jumlah yang diberikan harus lebih sedikit dibandingkan orang-orang Arab. Hal inilah yang dijadikan alasan bagi kaum Mawali untuk menentang kekuasaan dinasti Umayyah. Faktor internal yang kelima, persaingan antara suku yang sudah lama memperlemah dinasti Umayyah. Suku-suku Arab terbagi menjadi dua kelompok. Arab sebelah utara disebut Madariyah Bani Qais, Mudariyah Bani Qais, dan Arab sebelah selatan Yamaniyah Bani Fal. Khalifah dinasti Umayyah mendukung salah satu dari kelompok Arab tersebut, tergantung yang mana cocok dengan mereka. Kalau khalifah dekat dengan suku Arab utara, suku Arab selatan merasa iri hati, dan sebaliknya. Kalau khalifah mengutamakan suku Arab selatan, suku Arab utara merasa tidak senang. Peristiwa ini terkadang membawa kepada pertempuran. Yazid bin Muawiyah umpamanya memperoleh sokongan dari Bani Kal, dan ketika ia meninggal dunia, anaknya Muawiyah II tidak disokong oleh Bani Qais
malahan memihak kepada Abdullah ibnu Zubair, khalifah saingan di Hijaz. Ketika Marwan bin Al-Hakam menjadi khalifah sebagai pengganti Muawiyah II, pertempuran terjadi antara Bani Kalb dan Bani Qais di tahun 684 Masehi. Dalam pertempuran ini Bani Kalb mengalami kekalahan. Peristiwa-peristiwa serupa ini selalu terjadi sampai ke masa-masa terakhir Bani Umayyah. Kemudian faktor eksternal penyebab jatuhnya dinasti Umayyah. Pada umumnya cara memimpin Khalifah Ali pada dinasti Umayyah menyebabkan banyak dari masyarakat yang tidak puas, bahkan muncul gerakan-gerakan oposisi yang menentang pemerintahan dinasti tersebut. Pada masa awal pembentukan dinasti Umayyah terdapat dua golongan yang tidak menyukai pemerintahan tersebut, yaitu Khawarij dan Syiah. Baik golongan Khawarij maupun Syiah sama-sama menentang pemerintahan Bani Umayyah. Mereka menjadi gerakan oposisi baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Penumpasan gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah Umayyah. Selain golongan Khawarij dan Syiah, golongan yang lain yaitu golongan Mawali, Hashim, dan Abbasiyah. Sebagai sebab langsung jatuhnya dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Munculnya gerakan kaum Abbasiyah tersebut mendapat dukungan penuh dari golongan-golongan lain, sehingga kaum Abbasiyah memanfaatkan momentum tersebut dengan terus melancarkan serangan ke dinasti Umayyah. Hingga pada masa kepemimpinan Marwan bin Muhammad, kekuasaan dinasti Umayyah harus takluk dan digulingkan. Sejak dulu Bani Umayyah menghormati keluarga Ali bin Abi Thalib. Hanya saja beberapa penguasa Bani Umayyah melakukan perbuatan melampaui batas sehingga terkadang memperlakukan keluarga Ali dengan buruk. Walid bin Abdul Malik, khalifah saat itu, mengalokasikan Humaimah, sebuah wilayah di Yordania untuk Ali bin Abdullah bin Abbas. Di sanalah kaum Abbas mulai menetap. Menjelang tahun 132 Hijriah, golongan Abbasiyah belum muncul secara nyata. Namun yang masih masyhur terdengar adalah Bani Hashim. Pada mulanya golongan Syiah dan Bani Abbas bahu-membahu menentang kekuasaan dinasti Umayyah dengan satu harapan mereka dapat merebut kembali kekuasaan yang telah dirampas oleh Bani Umayyah. Turunan Abbas mendukung pengembalian kekuasaan ke tangan turunan Ali bin Abi Thalib, tetapi belakangan mereka membentuk golongan sendiri secara hati-hati untuk merebut jabatan khalifah dari tangan Bani Umayyah. Permulaan pergerakan Abbasiyah dimulai ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah Daulah Bani Umayyah pada tahun 717 Masehi sampai 720 Masehi. Bani Hashim yang merupakan awal kabilah dari Bani Abbas pada saat itu mulai melancarkan propaganda untuk menentang Daulah Bani Umayyah tanpa harus memikirkan ancaman yang akan terjadi. Hal ini dikarenakan pada masa itu khalifah menetapkan dasar-dasar keadilan secara meluas dan melegalkan kebebasan mengeluarkan pendapat selama tidak mengganggu ketertiban umum, sehingga melahirkan rasa aman dan tentram pada jiwa seluruh rakyatnya. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para oposisi untuk mengeluarkan pendapat tanpa merasa takut akan pertumpahan darah dan kehilangan nyawa. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, gerakan-gerakan oposisi mulai berkurang. Tindakan diskriminasi yang diterapkan pemimpin terdahulu dihapuskan, sehingga gerakan oposisi seperti Syiah, Khawarij, Mawali berbalik berpihak dan mengikuti kepemimpinan Umar. Namun masa tentram tersebut tidak bertahan lama. Setelah lebih 2 tahun memerintah dan diakui sebagai pemimpin dinasti Umayyah, Umar meninggal dunia. Setelah Umar bin Abdul Aziz wafat, keadaan di dinasti Umayyah segera berubah. Ketentraman tidak lagi merangkul dinasti tersebut. Pasalnya khalifah yang menggantikan Umar kembali memberlakukan sistem diskriminasi dan hal-hal yang membuat gerakan oposisi kembali berkecimpung, sehingga memunculkan kembali gerakan-gerakan oposisi yang sebelumnya mulai meredam. Pada masa pemerintahan Hashim bin Abdul Malik, Abdullah bin Muhammad yang merupakan salah satu pemimpin melakukan kunjungan ke khalifah. Khalifah pun menyambut kunjungan dengan penuh penghormatan serta mengikat persahabatan terhadap Abul Hashim. Pasca kunjungan ini, Abul Hashim jatuh sakit dan merasa hampir tiba ajalnya. Abul Hashim dikenal mempunyai ketabahan, kedudukan yang disegani dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Hal inilah yang membuat kecemburuan di dada Hisham ibnu Abdul Malik
diutuslah orang untuk meletakkan racun ke dalam susu yang akan diminum oleh Abul Hasim. Mengetahui dirinya telah diracuni, Abu Hasim berangkat ke Humaimah untuk menghadap ke Ali bin Abdullah. Abul Hasim menceritakan tentang dirinya ke anak dari Ali, yaitu Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, mewasiatkan agar melancarkan balas dendam kepada Bani Umayyah. Hal tersebut mempengaruhi Muhammad. Muhammad adalah lelaki yang ambisius, karena itu timbul pemikiran untuk meruntuhkan kerajaan Bani Umayyah, dan ia sendiri yang mulai menjalankan rencananya. Untuk memulai rencananya, Muhammad memilih titik awal yang berlokasikan di Kufah dan Khurasan untuk melancarkan propagandanya. Pilihan tempat itu disebut dengan beberapa hal. Yang pertama, mayoritas orang yang dendam kepada Bani Umayyah tinggal di Kufah. Khurasan terletak di timur daulah Bani Umayyah. Apabila terjadi situasi goncang, Muhammad bin Ali bisa melarikan diri ke negara tetangga Turki. Ketiga, di Khurasan terjadi konflik fanatisme kesukuan antar bangsa Arab. Apabila konflik ini terjadi, Muhammad bisa memanfaatkannya untuk kepentingannya. Keempat, Khurasan adalah daerah yang masih baru mengenal Islam, sehingga ada kemungkinan untuk mempengaruhi penduduknya dari titik emosional dan cinta terhadap Ahlul Bait. Yang kelima, Kufah dipilih sebagai pusat propaganda. Di sana menetap propagandis besar, dan Khurasan menjadi lahan penyebaran propaganda. Rencana Muhammad dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan ia memang menyukai cara seperti ini. Informasi cepat tersiar dari Khurasan ke Kufah, lalu ke Humaimah. Sementara itu, para propagandis bergerak dalam wujud perdagangan dan haji. Propagandis besar pertama di Khurasan adalah Abu Ikrimah As-Siraj. Ia memilih 12 pemimpin dari bangsa Arab, di mana setiap pemimpin memiliki memiliki 7 orang pengawal. Para pemimpin tersebut tunduk mengikuti perintah Abu Ikrimah As-Siraj. Propaganda Muhammad mulai terlihat buahnya di Khurasan, lalu mendorong gubernur Khurasan untuk itu, Hasan bin Abdul Malik Al-Kisri, untuk menangkap Abu Ikrimah dan beberapa pengikutnya, kemudian membunuhnya tahun 107 Hijriah. Hingga tahun 118 Hijriah, Asad bin Abdullah, seorang pejabat terkemuka dinasti Umayyah, mampu mengetahui sebagian pemimpin rencana Abbasiyah yang bertindak keras terhadap mereka, sehingga propaganda Abbasiyah segera berlindung dan kembali melakukan gerakan secara sembunyi-sembunyi. Tahun 125 Hijriah, Muhammad bin Ali meninggal dunia. Ia berpesan kepada anaknya Ibrahim agar mengikuti perkembangan propaganda Abbasiyah. Di bawah kekuasaan Ibrahim, propaganda Abbasiyah semakin intensif dan kembali melakukan propaganda secara terang-terangan. Pasca wafatnya Hisam bin Abdul Malik dan kesibukan Bani Umayyah menghadapi konflik internal, maka propaganda Abbasiyah memutuskan untuk mengeksploitasi konflik suku yang terjadi di Khurasan. Konflik terjadi karena gubernur Khurasan saat itu yang bernama Nasr bin Syiar berasal dari suku Arab Mudariyah, padahal mayoritas penduduk Khurasan berasal dari Arab Yamaniyah, sehingga penduduk Khurasan tidak menyukai gubernur ini. Kemudian propaganda Abbasiyah kepada penduduk Arab Yamaniyah dan konflik yang terjadi ini berdampak terhadap kondisi dan kemaslahatan mereka dalam faksinya, yaitu Arab Yamaniyah, Arab Madariyah, ahli ilmu Persia dan Turki. Semua peristiwa ini membantu kebangkitan kembali propaganda Abbasiyah. Ibrahim sebagai pemimpin pemberontakan kaum Abbasiyah dibantu oleh 2 tokoh utama, yakni Abu Salama Al-Khallal dan Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Salama dan Abu Muslim hanyalah nama pengganti dari mereka berdua untuk menghilangkan jejak mereka sebelumnya dalam menjalankan propaganda. Sayangnya Ibrahim harus ditangkap dan dipenjara hingga sampai meninggal oleh pasukan Asad. Ibrahim al-Imam kemudian digantikan oleh adiknya Abu al-Abbas. Abu al-Abbas menggerakkan revolusi ini menggunakan ideologi keagamaan untuk meruntuhkan kekuasaan Bani Umayyah. Untuk menyebarkan ideologi ini, mereka menggunakan dai yang disebar ke pelosok-pelosok wilayah Imperium Bani Umayyah. Menurut propaganda ini menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah diperintahkan oleh agama, karena komitmen mereka dalam menegakkan syariat Islam sangat rendah. Bani Abbas
meyakinkan para pendukungnya bahwa Bani Umayyah tidak memerintah umat berdasarkan ajaran Rasulullah. Karena itu memberontak terhadap kekuasaan Bani Umayyah tidak hanya hak bagi setiap umat tetapi juga kewajiban. Abu Muslim Al-Khurasani, seorang jenderal Persia yang menjadikan salah satu inti kekuatan gerakan revolusi Abbasiyah serta dapat mempersatukan dan memimpin pasukan yang terdiri dari orang-orang Arab dan non-Arab. Dialah yang memulai pemberontakan terbuka terhadap pemerintahan Bani Umayyah pada tahun 747 Masehi. Orang-orang Abbasiyah sebut kaum Abbasiyah lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dari Nabi. Menurut mereka, orang Umayyah secara paksa menguasai khalifah melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa, melakukan pemberontakan terhadap Umayyah. Wilayah Imperium Umayyah pertama yang dapat dilakukan adalah wilayah Khurasan. Yang dapat ditaklukkan adalah wilayah Khurasan. Setelah ditaklukkan, wilayah ini menjadi basis kekuatan untuk menaklukkan wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Wilayah di sebelah timur Khurasan yang sudah terputus dari pemerintahan pusat selanjutnya menjadi sasaran penaklukan dengan mudah. Kemudian wilayah lain yang dapat dikuasai dengan mudah yaitu Herat, Balkh, dan di Asia Tengah Turkmenistan, Tirmidhi, Samarkand, dan Bukhara. Selain itu, wilayah Iran utara dan tengah juga mulai dikuasai. Ketika Marwan bin Muhammad naik tahta sebagai khalifah dinasti Umayyah, Marwan disibukkan untuk memadamkan pemberontakan yang terjadi. Tanda-tanda kejatuhan dinasti Umayyah yang sudah tidak terelakkan lagi. Sebagai pukulan terakhir terhadap Bani Umayyah, Abu al-Abbas mengirim suatu pasukan untuk menantang Marwan bin Muhammad dan memberikan kepercayaan kepada pamannya untuk memimpin pasukan tersebut. Pasukan Abdullah bin Ali merupakan pasukan yang baru dan kuat, serta memperoleh kemenangan dan semangat yang berkobar-kobar. Sementara pasukan Marwan merupakan pasukan dari satu kerajaan yang menuju ke arah keruntuhan dan mengalami kekalahan-kekalahan, serta kian berkurang harapannya untuk memperoleh kemenangan. Kedua pasukan ini bertemu di lembah Sungai Azab, salah satu cabang Sungai Tigris. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Pasukan Marwan mempunyai banyak bekal serta jumlah yang banyak. Namun hal tersebut tidak dapat menundukkan semangat dan keinginan yang berkobar-kobar serta keyakinan kuat akan hari depan yang cemerlang. Seperti halnya dengan yang dimiliki pasukan Abdullah bin Ali, dan benar pasukan Marwan berhasil dikalahkan. Khalifah Marwan melarikan diri dari kota Harrah terus ke Kinisirin di utara Syria, kemudian ke Hims, terus ke Damsyik. Akan tetapi pasukan Abdullah terus mengejarnya dan menguasai kota-kota pelarian Marwan tersebut. Selanjutnya Marwan melanjutkan pelariannya ke Mesir dan Abdullah menghentikan pengejarannya, namun memerintahkan saudaranya Saleh bin Ali untuk melanjutkan pengejaran. Pertempuran yang terakhir terjadi di daerah Bani Suwaif. Dalam pertempuran tersebut Marwan bin Muhammad tewas, dan dengan kematian pula berakhirlah pemerintahan dinasti Umayyah. Pergantian kekuasaan dinasti Umayyah oleh dinasti Abbasiyah diwarnai dengan pertumpahan darah. Meskipun kedua dinasti ini berlatar belakang beragama Islam, akan tetapi dalam pergantian posisi pemerintahan melalui perlawanan yang panjang dalam sejarah Islam. Demikianlah apa yang kami bisa paparkan terhadap perkembangan permulaan dinasti Umayyah sampai proses terjatuhnya dinasti Umayyah. Terima kasih.